kami sukacita Bapa, Kau yang memberikan kami kegirangan. Damai yang sejati kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Di tempat ini Bapa, kami bersepakat menghidupi apa yang menjadi janji-Mu dalam hati kami Bapa. Kami mengucap syukur lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Yes. Terima kasih Bapak. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku Kami naikkan ucapan syukur kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih. Ini ucapan syukur kami Bapa, untuk setiap kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Dengan segenap hati kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yes Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Tidak ada masalah Tuhan yang kami hadapi sendirian Bapa. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku, yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolong. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih Bapa.
Sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau kasih kami kesempatan untuk datang beribadah, memuji, membesarkan, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kekuatan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk hari yang indah, di mana kami bisa berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, urapi telinga kami, urapi hati kami. Firman Tuhan akan dibentangkan. Kami memohon supaya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ini, supaya firman Tuhan itu, kebenaran-Mu itu tinggal dalam hati kami. Dan kami boleh melihat bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan hidup kami, karena kami berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Bicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Salam, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar di kitab Filipi. Filipi pasalnya yang keempat. Ayatnya yang keenam, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Saya harus buat catatan karena di usia seperti saya, ingatan itu sudah tidak sebagus dengan saudara-saudara yang masih muda. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai 7. Saya akan baca, saudara ikuti pembacaan ini, kemudian kita akan melihat Tuhan mau bicara apa kepada kita hari ini melalui ayat ini. Saya akan mulai ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ayat terakhir yaitu ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sudah umum saudara ketahui. Saya suka judulnya, karena saya suka judul, saya seorang pengajar, jadi judul itu membuat saya mengingat poin yang harus saya sampaikan. Saya melihat ini sebagai surat anti stres yang dikirim dari penjara. Jadi ada baiknya saya kasih judul surat anti stres dari penjara. Mungkin itu bisa menarik perhatian kita untuk belajar. Surat anti stres dari penjara itu modelnya apa sih? Apakah dia seperti resep masakan? Kita akan lihat. Jadi dari pembacaan ini saya tertarik untuk menyampaikan kepada saudara setelah sekian lama saya konsentrasi di tempat di mana Tuhan tempatkan saya, ada di satu kota kecil di Jawa Timur. Saya berpikir bahwa saya pengen mengalami Tuhan sebelum saya menyampaikan itu kepada orang lain gitu. Karena apa yang disampaikan dari pengalaman kita dengan Tuhan itu akan menyentuh hati seseorang, tapi sesuatu yang hanya diolah dari pikiran, dia hanya sampai pada pikiran saudara. Dan hari ini selama beberapa bulan, setengah tahun lebih kita tidak bertemu, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sudah menjadi rema dan saya hidupi selama ini. Saya harus buat itu untuk saya survive di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan ini. Seperti yang saudara-saudara tahu bahwa setiap kali orang khotbah tahun-tahun ini, mulai dari tahun lalu lah, kalau ada orang khotbah itu selalu diawali dengan kata seperti ini. Saudara tahu dunia ini susah gitu kan, ekonomi susah. Saya dengar itu dari satu khotbah datang kepada khotbah yang lain, sehingga pembicaraan kita ya kebanyakan fokus pada susahnya. Ya pertolongan Tuhan cuma berapa persen gitu kan kita lihat. Jadi kita dibeberkan susahnya seperti ini, susahnya seperti ini. Kemudian 5 atau 10% akhirnya Tuhan itu penolong gitu. Nah kali ini saya mau beberkan bagaimana orang yang ada dalam penjara memberikan kita resep bagaimana caranya. Saya pilek baru sembuh, sorry kalau saudara dengar suara-suara aneh. Bagaimana caranya supaya bersukacita dalam kesesakan. Jadi gagasan utamanya sebenarnya surat ini adalah sukacita sejati dan kedamaian dari Tuhan itu bukan hasil dari keadaan yang sempurna.
Kadang-kadang kita menunggu keadaan itu menjadi sempurna atau menjadi baik untuk kita bisa bersukacita secara penuh. Tapi gagasan daripada surat ini adalah sukacita sejati dan kedamaian dari Tuhan itu bukan hasil dari keadaan yang sempurna, melainkan respon hati yang berserah kepada Tuhan. Itu gagasan dari apa yang ingin saya sampaikan. Respon hati yang benar dan berserah kepada Tuhan, itulah yang membawa sukacita, damai sejahtera dalam hati kita. Bukan karena keadaan yang sempurna, bukan karena keadaan yang membaik, bukan karena keuangan yang bagus, bukan karena situasi yang terus-menerus menyenangkan, bukan karena healing yang terus-menerus kita buat, bukan karena itu. Tapi respon hati kita terhadap Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi saya berpikir bahwa di antara kita, kalau saya bertanya, pernahkah saudara merasa cemas sehingga rasanya sesak nafas gitu, kecemasannya sampai hampir nggak bisa nafas, susah bernafas gitu, cemas yang keterlaluan, masalah keuangan saya mengerti, masalah kesehatan atau relasi hubungan itu seringkali bikin kita stres. Hubungan yang putus, keuangan yang tidak beres, kemudian kesehatan yang tidak bagus, itu membuat kita terus berpikir bagaimana ke depannya kalau keadaan seperti ini terus. Tentu saja kalau kita pikirkan hal itu akan membawa rasa cemas. Bahkan beberapa orang sampai terlibat pada satu keadaan atau masuk dalam keadaan yang dimana dikatakan dia mengalami tekanan yang kuat atau stres. Nah, kalau kita mengerti bagaimana rasanya stres itu, bayangin deh kalau Paulus yang menulis surat ini, dia waktu itu ada dalam penjara yang gelap. Paulus nih, dirantai dan dia sedang menunggu hukuman mati. Ini kondisi dari Paulus. Nah, itulah situasi Paulus, saya catat di sini. Saat dia menulis surat ini, situasi yang baru-baru kita dengar ini, yang saya beberkan, penjara gelap di bawah tanah, menunggu hukuman mati, itulah yang sedang dialami atau latar belakang daripada surat Filipi ini yang dituliskan kepada jemaat Filipi. Namun yang luar biasanya saudara-saudara, waktu kita membaca surat Filipi ini kalau saudara belajar teologi justru dikenal sebagai surat sukacita. Surat sukacita. Bagaimana mungkin Paulus bisa bersukacita dalam penjara? Bagaimana mungkin dalam kurungan, dalam penjara yang gelap, sedang menantikan hukuman mati, orang bisa bersukacita? Nah, disinilah saya suka melihat resep apa sih yang Paulus berikan kepada kita dari bacaan ini. Dan itu pula yang saya praktekkan selama beberapa bulan tidak bertemu dengan saudara. Saya menghadapi begitu banyak masalah, saya menghadapi begitu banyak problem, saya menghadapi masalah kesehatan dan segala macam. Tapi yang membuat saya bertahan, ya saya tahu Tuhan membuat saya bertahan, tapi resep yang diberikan Paulus ini cukup bagus untuk kita terapkan dalam masa-masa seperti sekarang ini gitu loh. Jadi tidak peduli, let the storm rise high gitulah. Biar badai itu datang mengamuk di tengah-tengah kita, kita tahu apa yang harus kita buat tanpa harus kehilangan sukacita. Jadi karena kita mulai dari ayat 4 tadi, kita harus melihat resep pertama yang Paulus berikan untuk kita tidak stres sekalipun situasi kita dalam tekanan atau situasi kita seperti Paulus sedang menunggu hukuman mati, ada vonis segala macam. Apapun kondisi kita, hal pertama yang harus kita buat adalah kita harus mengingat bahwa sukacita kita itu berpusat pada Tuhan dan bukan pada situasi. Kalau kita mengingat itu, maka kita tidak akan stres menghadapi begitu banyak masalah. Paulus ulang perintah ini bersukacita pada ayat keempat, tulisannya seperti ini ya. Saya minta ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sesuatu yang diulang 1 2 atau 3 kali itu menandakan urgensi daripada kalimat perkataan itu, bersukacita. Jadi Paulus ulang 2 kali untuk menegaskan betapa pentingnya kita harus bersukacita. Dan bukan cuma bersukacita di dalam Tuhan. Jadi perhatikan frasa di dalam Tuhan yang saya catat di situ. Saya catat di sini, ini bukan sekedar emosi atau bersukacita itu bukan sekedar emosi atau
negatif, positive thinking yang sering orang ajarkan dalam situasi ini. Ayo berpikir positif bahwa kamu bisa, pasti keadaannya akan bisa gitu. Itu positive thinking. Tapi yang Paulus tekankan di sini melainkan sukacita yang bersumber dari hubungan kita dengan Yesus Kristus. Itu yang diberikan frasanya, bersukacitalah dalam Tuhan. Bukan karena positive thinking, bukan karena situasi yang baik, tapi bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kebahagiaan di dunia ini yang ditawarkan oleh dunia ini, itu bergantung pada situasi. Dunia ini menawarkan kebahagiaan, banyak memang. Uang menawarkan kebahagiaan, relasi yang bagus bisa menawarkan kebahagiaan, dan apapun kesehatan yang sempurna menawarkan kita kebahagiaan yang sempurna juga. Tapi yang diberikan atau resep yang diberikan pada Paulus ini, sukacita orang Kristen itu beda dengan sukacita orang dunia. Sukacita orang Kristen itu bergantung pada hubungan kita atau bagaimana respon kita terhadap kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap bisa bersukacita dalam keadaan apapun karena kasih Allah itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu kekal, kasih Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Bahkan Alkitab mencatat dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan itu setia. Artinya kasihnya tidak berubah. Allah itu bukan sumber kasih, Allah itu adalah kasih. Jadi dia bukan cuma sumber, tapi dia adalah kasih. Esensinya adalah kasih, esensinya adalah sukacita. Jadi waktu kita punya Allah dalam kehidupan kita, tidak peduli situasi apapun yang kita hadapi, sukacita itu tetap mengalir dalam hati kita. Dan ternyata inilah yang dialami oleh Paulus waktu dia ada dalam penjara. Keadaannya gelap, situasinya tidak enak. Kalau saudara yang pernah pelayanan di penjara dan melihat bagaimana buruknya kondisi penjara pada masa ini, saudara pasti bisa membayangkan bagaimana penjara pada waktu zaman Paulus. Gitu, gelap, dingin, tidak ada fasilitas sama sekali. Jadi sukacita yang pertama yang harus kita ingat waktu kita menghadapi masalah, untuk tetap bersukacita, sukacita kita itu adalah sukacita yang bersumber pada Tuhan. Bukan pada dunia ini, bukan pada keuangan kita, bukan pada kesehatan kita, dan bukan juga pada relasi yang baik. Atau apapun yang bisa saudara sebutkan, tidak ada satupun yang bisa memberikan kita sukacita yang sempurna selain Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya pikir itulah yang mendorong seseorang untuk menulis sebuah syair yang sampai sekarang kita kenal dengan lagu Kalaku cari damai, gitu kan. Jadi hanya ku dapat di dalam Yesus. Karena ternyata setelah orang mencari kiri dan kanan, mencari di tempat lain, mereka menemukan kebahagiaan memang, tapi ternyata kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu, gitu. Waktu mama saya pertama kali meninggal, hampir setiap kali saya pergi ke kubur tahun 76 itu saya ke kubur setiap hari berusaha mencari penghiburan. Setiap pulang sekolah saya tidur di situ, setiap saya kerja capek saya tidur di situ, dan saya harap saya dapat penghiburan di situ. Untuk sementara saya temukan ketenangan karena sepertinya saya bercakap-cakap dengan dia dan dia ada, tapi at the end of the day saya merasa kosong. Kekosongan itu baru terisi setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan saya melihat bahwa apapun yang terjadi di sekitar saya, pengalaman kita mungkin tidak sebagus orang lain. Pengalaman ditinggal, pengalaman kesehatan, pengalaman keuangan yang tidak terlalu bagus. Sekalipun itu terjadi, saya temukan bahwa kasih Tuhan yang tidak berubah itu tetap memelihara saya. Dia tetap setia dan kesetiaannya itu teruji. Tidak seperti saya dan saudara yang kadang-kadang kesetiaannya tergantung pada situasi, tergantung pada emosi, dan tergantung pada kondisi. Gitu saudara-saudara. Tuhan itu setia dan saudara harus ingat itu untuk saudara bisa bertahan menghadapi dunia semakin hari semakin tidak baik ini. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa pada masa-masa terakhir akan datang masa yang sukar. Dan list pertama dari masa yang sukar itu dicatat begini, manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Berhati-hatilah. Kalau saudara tidak berhati-hati, akan banyak pasien rumah sakit jiwa, gitu.
Kalau saudara tidak bersandar pada Yesus benar-benar, saudara tidak melekat pada Yesus benar-benar, maka saudara akan terhilang. Karena dunia ini berusaha merebut saudara. Iblis berusaha menarik saudara dari jalan Tuhan dengan cara apapun. Memberikan masalah kepada saudara dengan berbagai-bagai macam masalah. Ingatlah bahwa sukacita saudara bukan tergantung pada kondisi saudara, tapi sukacita saudara tergantung pada siapa? Tuhan saudara. Dan dia adalah Yesus. Lalu yang kedua yang Paulus berikan kepada kita adalah ketenangan itu akan menghasilkan kebaikan. Ketenangan bisa menghasilkan kebaikan. Pada ayat 5. Ayat 5 ditulis begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, kebaikan hati di sini berbicara tentang sikap yang lembut dan rela mengalah saat disakiti. Gitu. Kenapa Paulus tulis ini? Dia katakan pada kitab-kitab perjanjian lama dia bisa membela dirinya dari penjara. Kenapa? Karena dia adalah warga negara Roma. Dia tidak seharusnya dipenjara di Roma. Dia punya hak untuk bebas. Gitu loh. Tapi Paulus merelakan dirinya untuk dipenjara mengalah demi pemberitaan Injil, rela tidak membela dirinya, rela tidak membela kebenaran yang dia punya, tetapi menyerahkan kepada Allah. Jadi dia katakan begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Saat kita stres, saat kita egois, kita mudah marah kepada orang lain. Itu penting. Namun janji kedatangan Yesus itu akan mengingatkan kita bahwa semua perbuatan kita Tuhan akan ingat, Tuhan akan lihat gitu loh. Jadi daripada marah lebih baik kita menyerahkan stres kita, menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Itulah sebabnya waktu dia di penjara dia bisa bernyanyi. Dia bisa memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang perkasa. Dan itulah yang saya coba praktekkan. Sekalipun saya tidak sesempurna Paulus mempraktekkan hidup ini. Di tengah-tengah begitu banyak kendala yang harus saya hadapi di kota kecil, di mana Tuhan tempatkan saya pelayanan. Saya berusaha mempraktekkan ini untuk melawan semua hal yang datang, berusaha menjatuhkan iman saya untuk tidak terus melayani Tuhan. Ada begitu banyak hal. Bahkan kondisi kesehatan saya sempat semakin buruk, sempat semakin tidak bagus. Dan saya berpikir, wah saya sudah tidak mau keluar lagi. Ngapain saya keluar? Kesaksian apa yang saya akan berikan kepada orang lain? Ternyata hari ini saya bisa berdiri di hadapan saudara dan memberikan kesaksian bahwa sekalipun kondisi tidak semakin baik, Tuhan itu tetap baik gitu loh. Dia tetap sempurna, kasihnya tetap sempurna. Dan fokus kita sebenarnya bukan kondisi kita, tetapi hubungan kita dengan Tuhan gitu loh. Kita mau kondisi apapun, ya tetap hubungan kita harus terjaga dengan Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan mengharapkan kondisi yang baik, saudara salah alamat. Coba lihat rasul-rasul itu, dia melayani Tuhan, semuanya mati, gak ada yang baik-baik. Gak ada yang baik-baik. Ya Yohanes saja yang mati tenang ya. Enggak juga sih, dia direbus di air tuh, air mendidih, disiksa juga. Iya kan? Enggak ada yang tenang untuk ikut Yesus. Jadi kalau saudara bilang ikut Yesus itu hidup makin baik, saudara makin tenang hidupnya, jalan makin lancar, saudara salah alamat. Lebih baik saudara cari orang lain untuk jadi penebus saudara. Karena mengikut Yesus itu saudara harus ingat syaratnya, pikul salib. Jadi jangan dialihkan pemberitaan Injil itu di hati saudara. Ikut Yesus nanti kamu berhasil gitu. Jangan tawarin. Yesus saja waktu murid-murid mau ikut dia bilang, yakin loh, kamu harus tinggalin saudara loh, tinggalin hartamu, yakin gak mau ikut aku? Hidup gak enak, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, anak manusia tempat meletakkan kepala aja gak ada. Kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tapi gak ada yang mau tidur di jalan tuh, nggak ada yang mau keliling, diajak penginjilan aja nggak mau, gitu kan? Jadi mengikuti Yesus bukan senang-senang saudara, bukan untuk dapat harta, mesin ATM cekrek keluar, masukin kartu keluar, enggak. Mengikuti Yesus pikul salib. Jangan sampai saudara lupakan itu, gitu loh. Kalau saudara mengerti itu, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara akan tenang. Ya ini memang bagian saya. Kan lagunya gitu kan? Whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. Jadi apapun lot kita, apapun bagian kita, sudah diajar untuk berkata, terima kasih, ini baik untuk saya. Karena Tuhan yang merencanakan. Kalau orang lain yang rencanakan ya kita bisa stres. Tapi kalau Tuhan yang rencanakan, ya kita bisa nyanyi. Dia bisa karang lagu itu, anaknya 4 meninggal padahal.
Satu, meninggal karena penyakit flu di Chicago, perusahaannya terbakar, dia kirim anaknya untuk vacation, ternyata hanya untuk mati di tengah laut. Dan waktu dia lewati itu dia lihat betapa hancurnya hatinya, tinggal dia dengan istrinya, semua anaknya pergi diambil Tuhan, padahal dia cinta Tuhan. Kehilangan malah, nggak ada yang sisa. Kalau orang lain kan nggak berpikir Tuhan, ngapain saya ikut Tuhan? Lah saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan baik-baik, usaha saya hancur. Anak saya meninggal satu-satu, habis dah keturunan saya. Gak ada lagi. Tapi di tempat di mana anaknya meninggal, dia mengarang lagu ini. Dan sekarang kita bisa menyanyi dengan indah tanpa kita bisa mengerti betapa hancurnya perasaannya waktu pertama kali ayat itu ditulis. Kalimat itu ditulis. When peace like a river attended my way, when sorrows like seas billows roll. Gitu kan. Enak sekali kita nyanyi. Tapi kita nggak ngerti penderitaannya. Jadi ingat, kita harus bersukacita dalam Tuhan. Terus kita harus tenang di dalam Tuhan. Karena dengan ketenangan itulah kita menghasilkan kebaikan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Kalau enggak, kita nggak bisa jadi orang baik juga. Karena kita marah-marah terus, ngomel-ngomel terus. Kenapa? Karena hati kita sedang tidak tenang. Bahkan di Alkitab dicatat begini, tenangkan hatimu supaya kamu bisa berdoa. Dan itu jadi favorit saya. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa. Kalau kita nggak tenangkan hati kita nggak bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Itulah sebabnya ketenangan sangat penting. Di mana dapatnya? Ya, dalam Yesus Kristus, dalam hadirat Tuhan, di bawah naungan sayap Tuhan. Saya sedang tidak bicara soal dosa. Saya masih berdosa ini, saya masih bikin ini. Bukan soal itu. Mendekatkan dirimu pada Tuhan. Justru itulah yang menolong kita untuk menjauhi dari kegiatan-kegiatan yang salah. Saudara-saudara. Jadi saat kita stres, kita cenderung egois, kita mudah marah. Namun janji kedatangan Tuhan Yesus itu mengingatkan kita bahwa kita nggak perlu balas dendam. Kita nggak perlu kacau dengan ketenangan ini, dengan kekacauan ini. Hati kita nggak perlu kacau, tidak perlu khawatir. Kita tenang aja karena Tuhan itu masih pegang kendali sampai hari ini. Dia tidak lepas kendali. Dan itulah yang membuat saya bertahan di kota kecil di mana Tuhan taruh saya. Dengan segala tantangan yang ada, saya bertahan dan melihat bagaimana pelayanan ini harus berjalan dengan hikmat dan kemurahan tangan Tuhan. Gitu loh. Nah, lalu yang ketiga yang ingin disampaikan melalui ayat ini, yaitu pada ayat 6. Penyerahan total lewat doa. Bagaimana bisa bersukacita? Kita harus menyerah total di dalam doa. Ini adalah resep anti khawatir yang radikal yang dikirim dari penjara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus tidak menyangkal kenyataan bahwa masalah itu ada. Kalau positive thinking kan kita harus beriman kan, ucapin nggak ada masalah, nggak ada, Tuhan Yesus sudah tolong. Padahal sedang menghadapi masalah. Nah, Paulus di sini dengan jujur bicara, saya tahu masalah ada, saya tahu problem ada dalam hidup ini, saya tahu. Dia tidak menyangkal itu, tetapi dia menawarkan solusi. Bawa masalahmu itu kepada Allah. Itu solusi yang diberikan oleh Paulus. Dan doa adalah solusi yang diberikan dari penjara untuk mengatasi kekhawatiran. Respon pertama orang Kristen yang menghadapi masalah seharusnya adalah berdoa, bukan jalan terakhir. Nanti kalau sudah tidak ketemu jalan, yuk kita berdoa, yuk siapa tahu ada jalan gitu loh. Salah saudara. Kalau kita menghadapi masalah, respon pertama kita adalah datang kepada Tuhan. Bawa itu di dalam doa. Jangan menjadi solusi terakhir dalam hidup kita. Waktu sudah tidak ada jalan, semua jalan buntu, kita mulai berlutut karena sudah tidak ada jalan lain. Ini satu-satunya jalan terakhir, dan itu banyak kita lakukan. Ya, saya juga buat seperti itu. Sampai akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan. Setiap kali ada sesuatu saya mulai ngomong. Bahkan naik kendaraan pun saya ngomong, Tuhan tadi saya marah, Tuhan tadi ada masalah, gimana nih Tuhan? Tuhan tolong saya. Gimana caranya? Saya mulai komunikasi seperti itu karena saya tahu pinggang saya nggak bagus untuk duduk berdoa dengan orang lain. Saya tidak akan tahan lama. 15 menit aja saya udah nggak kuat. Jadi bagaimana cara saya berdoa kalau seperti itu? Ya saya harus usahakan hidup saya jadi doa gitu.
Hidup saya setiap saat berjalan itu jadi doa, bercerita kepada Tuhan seperti kita bercerita kepada teman kita. Seperti saya bercerita kepada anak-anak seperti Gabriel yang ada saya bawa anak. Saya sering bercerita gitu. Nah, seharusnya doa kita menjadi seperti itu. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita dan relasi kita itu adalah dengan Tuhan dan Dia adalah sumber sukacita kita, seharusnya Dia menjadi sumber curhat kita. Dia menjadi satu-satunya tempat di mana kita berkata-kata dan bercerita. Karena Allah itu mengerti, Allah itu peduli, dan Dia adalah penolong kita. Jadi bawa segala kekhawatiran dalam doa. Tidak usah sangkali bahwa masalah itu tidak ada dalam hidup. Masalah ada, pasti. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya problema. Tidak usah sangkali itu. Terima kenyataan itu. Saya punya masalah yang besar sekarang. Tapi saya punya solusinya. Seperti yang diberikan oleh Paulus. Bawa masalah ini kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan jalan keluar. Masalahmu apa? Kesedihan? Kehilangan? Tuhan bisa pulihkan semua itu. Seperti Tuhan memberikan pemulihan di hati saya. Saya tahu dan saya bisa bilang kepada saudara karena Tuhan sudah buat itu kepada saya. Dan saya mau kita semua juga mengalaminya. Jadi ketika pikiran mulai penuh dengan kekhawatiran, ubahlah itu menjadi doa yang spesifik datang kepada Tuhan. Ubah menjadi doa. Waktu kekhawatiran datang sudah jadi sudah jadi pola di kepala saya. Saya mulai ngomong Tuhan, atau dalam hati saya sambil duduk, kok saya susah ya? Kok saya nggak suka ini ya? Kok saya nggak suka itu? Jadi kalau saudara terbiasa untuk berbicara seperti itu, maka saudara akan menjadikan doa itu sebagai bagian daripada hidup saudara. Pola hidup saudara, berbicara kepada penebus saudara, berbicara kepada Tuhan saudara. Jadi kita harus melakukan itu dan tetap melakukannya dalam permohonan dan ucapan syukur. Jadi bersyukur untuk penyertaan Tuhan di masa lalu sebagai jaminan untuk masa depan kita. Jadi berhentilah andalkan kekuatan kita sendiri. Berhenti, capek loh. Serius, capek saudara. Kalau kita mau kerja sendiri, saya ini orangnya perfeksionis. Saya pulang dari Pare aja, saya pulang dari tempat ini ke kamar tidak beres, anak-anak tidak boleh tidur. Harus beresin kamar, padahal kamar kita kecil. Anak kos tinggal di gereja gitu. Mereka harus beresin tempat tidur, mereka harus beresin semuanya supaya saya tenang untuk tidur. Kalau ada pakaian tidak di tempatnya aja ya, sekarang sih sudah agak melo sedikit lah. Karena katanya sudah tua gitu kan, jangan marah-marah terus nanti darah tinggi. Tapi saya punya kebiasaan seperti itu, saya harus strict gitu. Gitu. Harus strict, harus rapi lah. Enggak boleh ada debu seperti itu, dan itu mengganggu. Saya sangat terganggu dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya seperti itu. Dan saya seperti itu. Tapi saya mulai melihat begini, oke, mari kita kurangi. Jadi sekarang, karena kalau saya marah tiba-tiba pikiran saya buntu, saya tahu, saya bukan bertanya sekarang, Tuhan kenapa? Dulu saya tanya, kenapa ya? Kalau saya terlalu banyak masalah, kalau emosi tiba-tiba kayak kendaraan itu dia ngerem, truk, otak saya udah gak mau jalan lagi. Saya bilang tunggu, saya pikir dulu apa yang harus saya bikin nih. Jadi otak saya kayak buntu. Nah sekarang untuk mengatasi masalah itu, kalau saya marah, kalau ada masalah, saya bilang jangan cerita dulu deh. Kita istirahat, tenang. Nanti besok baru. Misalnya dengan anak saya, besoknya baru saya bilang, kemarin saya marah sama kamu karena ini. Waktu situasi sudah tenang. Jadi nggak perlu emosi. Kadang-kadang kalau saya sudah ngomong pas dia lagi berbuat sesuatu, kemudian dia menyaut, wah, kan bisa melayang tuh benda-benda UFO dia, syung gitu kan. Nah, saya pikir itu akan membawa kita pada stres yang lebih. Saya lebih memilih pada ketenangan. Itulah sebabnya tenang itu perlu tadi saudara. Dan bawa dalam doa kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu sumber dari semua jawaban. Dia adalah jawaban. Kita tahu dia bisa memberikan ketenangan kepada kita. Dan itu yang saya berusaha buat. Itu yang saya sampaikan kepada saudara, dan itu yang saya berusaha buat. Sambil kita terus bersyukur. Jangan tidak bersyukur kepada Tuhan. Wah, masalahnya berat, apa yang bisa disyukuri nih? Ya bersyukur kita masih hidup. Iya kan? Paling enggak itu alasan. Coba tarik, masih terasa nafasnya gitu. Masih, ya syukurilah itu saudara-saudara. Tangan bisa keangkat, makan masih bisa pakai tangan, bisa muluk gitu kan, ambil pakai tangan. Saya kalau gulanya turun sampai pada level yang ekstrim itu, saya nggak bisa lagi ambil makan. Anak-anak harus suap saya.
Karena gemetar mau taruh makanan, salah gitu. Anak-anak harus kasih saya makan gitu. Kalau gulanya udah turun sekali. Nah itu yang jadi masalah. Tapi yang saya syukuri saya masih hidup. Dan hari ini saya bicara kepada saudara tentang bersuka cita sekalipun kondisi tidak bagus. Dan itu yang harus saya syukuri. Kalau kita nggak pernah lihat apa yang kita syukuri, wah celakalah hidup kita. Kidung Jemaat nyanyi gini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Resepnya apa? Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Tidak ada keluhan. Jadinya apa? Kau niscaya kagum oleh kasihnya. Ya kan? Dan refnya, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasihnya. Jadi waktu kita mengingat berkat Tuhan, mengingat apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, kekecewaan, kesengsaraan itu akan menyingkir dengan sendirinya. Dan ucapan syukur mulai naik. Oh terima kasih Tuhan. Ternyata di balik kesusahan yang sedemikian banyak, saya lupa memandang bahwa berkat Tuhan itu sudah terlalu banyak dalam hidup saya. Terlalu banyak yang Tuhan berkati dalam hidup saya. Sehingga sebenarnya untuk mengucap syukur itu tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Karena semua kebaikan Tuhan itu dilimpahkan kepada kita. Kita sudah, apalagi yang untuk, ya saya enggak, pasti ada yang usianya lebih dari saya ya. Di atas 60 gitu, pasti ada di sini gitu. Nah kita lihat sejauh ini Tuhan bawa kita sampai hari ini, masa kita nggak bisa syukuri usia sampai sekarang ini. Syukurilah, itu hal yang bisa disyukuri daripada kita mengeluh tentang keadaan kita. Karena Tuhan itu memberikan sesuatu tidak Dia tidak berikan sesuatu yang tidak bisa kita tanggung. Orang itu diberikan sesuatu yang bisa dia tanggung. Semua orang punya lotnya, punya bagiannya, punya jatahnya atau punya salibnya yang bisa dia bawa gitu. Dengan kekuatan Tuhan. Jadi ya jadikan doa sebagai respon saudara yang pertama, bukan sebagai jalan akhir. Biasakan, saudara akan lihat bedanya kalau saudara bikin itu. Gak perlu berlutut, gak perlu datang ke gereja, guling di mimbar, menangis, sampai ingus ngalir, semua ngalir gitu. Gak perlu, saudara duduk di rumah, saudara cerita juga bisa. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Kalau mau nunggu kapan berdoanya, perjalanan 5 menit ke gereja misalnya 10 menit, kelamaan, belum macet. Kalau saudara di rumah atau di kendaraan, Tuhan tolong saya. Tuhan berikan saya sukacita. Jadikan itu sebagai respon pertama. Saudara akan lihat hidup saudara berbeda. Stres akan mulai pergi dan saudara hadapi hidup ini dengan penuh sukacita. Tidak peduli badai apapun yang sedang terjadi di luar. Gitu. Dan setelah itu kita harus mengingat hal yang keempat, yaitu pada ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah itu tidak selalu langsung mengubah masalah kita, saudara-saudara. Tidak selalu. Namun Ia akan memberikan damai sejahtera di hati kita. Memelihara di sini, dia pakai istilah militer kalau dalam bahasa aslinya. Istilah militer. Saudara tahu istilah militer, tentara ya. Itu artinya begini, Tuhan menempatkan pasukan penjaga di hati kita agar tidak ditembus oleh rasa takut, putus asa, dan kekhawatiran. Itu istilah militernya, praurea. Melampaui, menjaga, memelihara. Istilah militer dipakai, jadi Tuhan kirim pasukan, jaga hati kita. Kalau kita bawa itu dalam doa, kita tenang, maka Allah akan memelihara hati kita dalam segala damai sejahtera. Ya tidak akan, mungkin waktu kita berdoa masalah tidak langsung kita lihat, tapi waktu kita berdoa damai sejahtera itu akan mulai mengalir di hati saudara. Seperti sungai yang tidak pernah kering, dia akan terus mengalir sehingga saudara punya kemampuan untuk menghadapi masalah apapun yang saudara hadapi. Tidak peduli betapa beratnya masalah itu, Ia akan memberikan damai sejahtera. Damai ini melampaui logika manusia. Bahkan ketika dunia luar bergejolak, hati dan pikiran kita tetap dijaga dan dikuasai oleh Tuhan. Kita memang sering mencari kedamaian dalam hiburan, pelarian, atau kontrol manusia. Ya seperti saya suka mengontrol, harus bikin ini supaya hidup kita teratur, supaya hidup kita bagus. Tapi ternyata itu tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa kedamaian. Ada kedamaian, sifatnya
sementara. Sementara saudara. Jadi damai sejati hanya kita dapatkan waktu kita keserahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara harus ingat, mungkin saudara sudah diberitahu oleh pendeta-pendeta yang berkhotbah di sini bagaimana menyerahkan hidup itu pada Tuhan. Mungkin saudara sudah bosan dengar, tapi saya bisa bilang ini yang saya alami. Saudara-saudara, ini yang saya alami ketika keadaan tidak semakin baik. Oh ya, saya turun 8 kilo loh saudara. Itu kabar sukacita. Saya turun 8 kilo dan itu tidak ada effort sama sekali. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Saya turun dengan sehat atau saya turun karena sakit gitu. Saya nggak tahu. Tapi saya rasa saya sehat-sehat aja. Saya baik-baik aja. It's okay lah gitu. Kabar sukacitanya. Jadi stres dan kecemasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Saudara harus tahu itu. Jangan berusaha bilang nggak ada stres kok dalam Tuhan, nggak ada stres. Itu bohong. Stres itu bagian hidup saudara. Itu manusiawi. Kecemasan itu bagian hidup kita ada. Siapa yang nggak pernah cemas? Pasti robot dia. Itu nggak bisa dipisahkan dari hidup kita. Tetapi stres dan kecemasan tidak harus menguasai hidup kita. Dia jadi bagian hidup kita, ada, datang, mengganggu perjalanan kita, tapi tidak harus jadi bagian, tidak harus menguasai kehidupan kita. Dan Paulus sudah membuktikan hal ini, bahwa di tempat terburuk sekalipun damai Allah bisa dialami. Tidak harus menunggu tempat yang tenang. Tempat terburuk, kita itu sering pasang status ya. Tempat yang indah, pemandangan yang indah, saya tenang. Healing judulnya. Saya pernah tulis gitu, healing, guling, beling, segala macam gitu. Pernah, karena saya pikir disitulah ketenangan. Tapi Paulus membuktikan bahwa dalam penjara pun damai bisa kita dapatkan waktu kita berserah pada Yesus. Damai Allah bisa kita alami. Saat khawatir itu datang menyerang, ingatlah untuk terus bersuka cita di dalam Tuhan. Serahkan pergumulan kita kepada Allah dalam doa dan pengucapan syukur, dan biarkan damai sejahteranya menjaga hati kita. Artinya begini, waktu kita buat 3 yang pertama di depan tadi, bersuka cita, berdoa, menyerahkan pada Tuhan, maka Tuhan akan kirim pasukan untuk jaga hati kita supaya tidak ditembus oleh rasa khawatir, tidak ditembus oleh rasa takut, tidak ditembus oleh kecemasan. Dan itulah resep anti stres yang diberikan oleh Paulus yang sudah saya coba. Seperti waktu kita dikasih resep masakan, kita coba berhasil tidak. Dan saya coba itu, saya hidup dengan sukacita di dalam Tuhan. Apakah waktu saya coba resep ini masalah hilang? No, makin banyak masalah di tempat saya. Makin banyak. Bahkan hari-hari terakhir ini masalah mulai menumpuk. Tapi apakah saya akan kehilangan sukacita karena itu? Enggak. Karena saya sudah belajar bahwa sukacita saya tidak tergantung pada masalah. Sukacita saya tergantung pada siapa Dia yang sudah menebus hidup saya. So di akhir daripada khotbah ini, yang bisa saya katakan kepada saudara adalah selamat bersukacita di dalam Tuhan, dan selamat mempraktekkan resep sukacita yang sudah dikirimkan dari penjara. Semoga sukses di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saya boleh minta lagunya yang tadi, Kalau Aku Cari Damai. Lagu tua sih, saya suka sekali. Saya nggak tahu kalau Bu Wisya ada di sini. Dia suka sekali lagu ini. Saya pernah dikirimnya, ada ya Bu Wisya ya? Oh ada ya Bu Wisya. Saya pernah dikirim lagunya. Saya suka lagu ini Pak. Iya saya juga suka, sama kita. Saya senang sekali lagu ini karena ini menolong saya mengingat orang tua ini kadang terpengaruh. Waduh anak-anak seperti ini. Waduh kondisi seperti ini. Lah saya tua nanti gimana, siapa yang jaga? Anak-anak semua pergi, nggak ada. Khawatir mulai datang. Tapi ternyata waktu saya melihat, wah Tuhan jaga sampai hari ini ya. Bagus sekali. Orang-orang yang saya sayangi pergi. Orang-orang yang saya cintai hilang satu-satu. Sudah waktunya mereka pulang. Apakah itu tidak bawa stres? Stres saya. Tapi waktu saya nyanyi lagu ini saya ingat bahwa untuk mencari damai, kita harus datang pada sumber damai itu sendiri. Tidak ada jalan lain. Saya jamin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan,
bersama dia hatiku damai. Saya serahkan pada Pak Arif. Tuhan, hamba sudah selesai bicara. Sekarang terjemahkanlah firman-Mu ke hati kami masing-masing. Engkau menjawab sesuai kebutuhan kami. Tolong kami untuk mengerti kebenaran ini. Dan kami yakin kebenaran firman selalu memerdekakan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Atas nama KB Hope kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Krisman. Tuhan berkati Pak. Saya akan masuk dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa mengambil amplop yang di depan Bapak Ibu dan memasukkannya di kotak persembahan di depan pintu setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses melalui link yang akan dibagikan di grup WhatsApp kurang lebih jam 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Doa malam diadakan di tempat ini pada hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu yang ingin hadir dapat hadir 15 menit lebih awal. Komsel diadakan di tempat masing-masing sesuai dengan jadwal yang tertera di layar. Itu aja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu. Hari ini kami bisa datang, memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah, bahkan mendengarkan firman-Mu yang berharga. Kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur atas firman yang Kau berikan, biarlah firman ini bisa kami pakai dalam hidup kami. Dan juga kami teringat untuk Pak Krisman yang membawakan firman-Mu, berkatilah dia, berkatilah kesehatannya, keluarganya, pelayanannya, semuanya Tuhan. Pakailah dia selalu untuk bisa menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami Pak Hari, berkatilah dia kesehatan, penggembalaannya, sehingga kami domba-domba-Mu semakin mengenal-Mu melalui penggembalaannya. Berkati juga istri serta anak-anaknya. Kami juga bawa seluruh pelayan Tuhan yang melayani, baik itu WL, guru sekolah minggu, pemain musik, semuanya Tuhan. Biarlah kami melayani hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga bawa seluruh jemaat KB Hope, baik yang hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir. Engkau yang berkati kami, Engkau yang berikan kami hati seperti hati-Mu, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang memakai kami selalu untuk menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga orang-orang sekitar kami bisa mengenal Engkau, Yesus adalah Raja kami. Kami juga berdoa bagi orang-orang sekitar kami, baik itu keluarga, tempat kerja, tempat studi, apapun itu Tuhan. Dan juga negara ini, Engkau yang berkati mereka semua, Engkau yang pakai kami untuk mengenalkan Engkau kepada mereka Tuhan. Menangkan jiwa-jiwa mereka, jamah hati mereka Tuhan. Kami juga bawa pemimpin negeri ini, baik itu presiden, wakil presiden, para menteri, semuanya Tuhan. Engkau berikan hati pemimpin kepada mereka, sehingga apapun yang mereka putuskan, semuanya hanya untuk kesejahteraan rakyatnya aja Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan bisa kami berikan dengan hati yang tulus. Dan persembahan ini bisa berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus
memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.